Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat pagi anak-anak. Good morning student. Sugeng Enjang putra-putra. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa ya. Semoga pagi ini semua kelompok B3 dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Luar biasa apa? Luar biasa semangatnya, luar biasa tertibnya ya. Coba kawan-kawan, nah untuk kegiatan hari Jumat ini anak-anak nanti ada kemarin yang belum mengirim hafalan niat sholat subuh dan niat sholat duha, boleh dihafalkan lagi ya. Karena hari ini kita hanya mengulang hafalan niat sholat subuh dan niat sholat duha. Dan kegiatan selanjutnya nanti anak-anak sholat duha ya sayang ya. Nah, siapa yang sudah rajin sholat duha di rumah? Oh hebat sekali. Nah silahkan nanti anak-anak sholat duha. Sholat duhanya boleh sendiri, boleh bareng mama, atau bareng kakak, atau bareng papa ya. Jam berapa sholat duhanya? Sekarang bisa sayang. Sekarang sampai nanti jam 11 atau sebelum zuhur ya. Karena ini hari Jumat, nanti anak laki-laki juga ada sholat Jumat. Oke, nah kawan-kawan, coba Bu Fitri punya buku nih. Oh, gambar apa ini? Judulnya apa ini sayang? Masjid. Oh, masjid. Masjid itu apa sih? Masjid itu rumahnya Allah ya, tempat ibadah. Siapa yang beribadah di dalam masjid? Orang yang beragama apa beribadahnya di masjid? Oh, Islam ya. Kebetulan kelompok B3 semua anak-anaknya beragama Islam ya. Oke. Masjid seperti ini ada gambar anak-anak, mereka keluar dari masjid. Oh, habis belajar ngaji nih di masjid. Yuk kita buka ya bukunya. Seperti ini nih. Ini adalah lingkungan di masjid. Ada masjid, ada jalannya. Oh, ini ada sekolahnya juga. Ada apa lagi? Ada rumah, ada gedung serbaguna, ada mobil, ada pos ronda. Nah, siapa yang rumahnya dekat dengan masjid? Anak-anak kalau di masjid biasanya ngapain saja? Ngaji, sholat. Boleh nggak lari-lari di dalam masjid? Tidak. Kalau habis selesai ngaji, anak-anak mainnya di luar sini boleh. Tapi tidak boleh teriak-teriak, nanti mengganggu yang sedang melakukan kegiatan di dalam masjid atau mengganggu orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Nah, coba anak-anak boleh nggak di dalam masjid sambil makan, bawa makanan banyak? Nanti mau ngaji loh, mama bawain bekal banyak ya mah ya. Terus maamnya di dalam masjid, boleh nggak? Tidak, boleh bawa bekal tapi makannya di luar atau di serambi masjid. Dan kalau kotor langsung dibersihkan. Nanti kalau maamnya anak di dalam masjid tidak sopan, karena masjid tempat untuk beribadah. Beribadah pada siapa? Pada Allah. Jadi tempatnya harus yang bersih, harus yang suci. Dan sebelum anak-anak masuk ke dalam masjid, anak-anak harus berwudu dulu ya. Tidak boleh pakai sandal, apalagi sepatu masuk ke dalam masjid. Sandal, sepatu, alas kakinya dibuka atau dilepas. Biasanya kan ada tanda tuh batas suci. Nah, anak-anak silahkan dilepas di tempat batas suci. Lalu kalau mau masuk masjid, wudu dulu. Ada tempat wudu nggak di masjidnya anak-anak? Oh ada ya. Yuk kita balik ya. Nih, ini adalah bagian-bagiannya masjid. Yang paling tinggi ini namanya kubah. Namanya apa sayang? Kubah. Biasanya warnanya apa? Kuning emas ya, pintar. Lalu yang ini apa? Bawahnya kubah ada atap. Ya, lalu ini ada jendela, ada pintu. Nah, ada teras, tempat sandal. Ada seperti ini enggak? Nah, kalau ada tempat sandal seperti ini berarti alas kaki, sandal atau sepatu ditaruhnya di sini. Ya, tidak berantakan di depan. Tapi kalau tidak ada tempat sandal, tidak ada rak sandal, sandal sepatu atau alas kakinya boleh taruhnya di bawah, deket keset. Ya, nih halaman depan masjid. Ini teras. Nah, kalau anak-anak bawa bekal, nih habis ngaji, sambil nunggu sholat maghrib, makan bekalnya boleh di bawah, di teras, di luar, tidak di dalam masjid. Nah, ini ada menara.
Di masjidnya anak-anak ada menaranya nggak seperti ini? Oh, kalau di Masjid Agung ada ya, di alun-alun itu ada menaranya yang tinggi ya. Oke. Biasanya ini untuk naruh pengeras suara. Jadi kalau muazzinnya azan kedengaran sampai kemana-mana. Ya, azan itu berarti panggilan untuk melakukan sholat. Nah, kalau azan sudah dikumandangkan, anak-anak cepat-cepat ambil wudhu lalu sholat. Tidak dengar adzan malah lihat TV, malah tidur ya. Saat dengar adzan itu panggilan Allah untuk sholat. Nah, cepet-cepet ambil wudhu lalu sholat. Sholatnya boleh berjamaah di masjid, boleh berjamaah di rumah ya. Atau kalau mama papahnya kerja, boleh sholatnya sendiri di rumah ya sayang. Kita balik lagi ya. Oh, ini di dalam masjid. Di dalam masjid biasanya ada rak buku. Isinya apa biasanya? Al-Quran, Iqra ya. Terus ini ada softnya, ada garis softnya. Kenapa ada garis softnya? Supaya anak-anak sholatnya berdirinya rapi ya. Soft kan suka tuh softnya dirapikan. Nah, berdirinya biar rapi, tidak maju mundur ya, tapi softnya rapi. Nah, terus ada apa ini? Sajadah. Oh, siapa yang kalau ke masjid suka bawa sajadah? Ya, selama kita masih menerapkan new normal atau normal baru, diharapkan anak-anak selalu bawa sajadah dan alat sholat sendiri saat anak-anak mau sholat di luar rumah, di masjid atau di musola, atau misalnya sedang bepergian, bawa sajadah dan alat sholat sendiri untuk menjaga apa? Menjaga kebersihan dan juga keamanannya anak-anak semua. Nah, di sini juga ada mimbar. No, kalau anak-anak yang suka ikut sholat Jumat tuh anak laki-laki biasanya imamnya suka di sini ya, ngisi tauziah dulu ya di sini di mimbar, atau mungkin ada pengumuman. Nah, di sini kalau di depan sini yang dekat mimbar biasanya tempatnya siapa? Tempat imamnya sholat, jamaahnya ada di belakang. Lalu di sini juga ada jam dinding, ada kaligrafi, bacanya apa ini? Allah. Allah. Ada papan pengumuman. Terus kita buka lagi ya. Nah, ini kegiatan yang dilakukan di dalam masjid atau musola. Selain digunakan untuk sholat ya, ini juga digunakan untuk belajar mengaji. Siapa yang rajin belajar mengajinya? Sudah sampai Iqra berapa? Atau sudah sampai Al-Quran mungkin? Hebat sekali. Nah, kalau misalnya Bu Fitri masih di rumahku masih tutup, TPQ-nya belum buka karena masih corona, boleh anak-anak mengajinya di rumah dengan mama atau dengan papa ya sayang ya, atau dengan oma ya. Tidak boleh berhenti ngajinya karena corona, karena TPQ-nya belum buka lalu aku nggak ngaji, tetap ngaji di rumah ya dengan mama atau papa atau kakak, boleh ya sayang ya. Nanti kalau TPQ-nya sudah buka lagi, anak-anak boleh kembali ke musola atau ke masjid untuk belajar mengaji dengan ustazah atau bu guru. Ini ada papan tulis, ada rak buku. Ini anak-anaknya pinter ya, pada semangat semua. Nah, oke, sudah selesai ya. Kenapa kok Bu Fitri bawa gambar masjid seperti ini? Karena hari ini tugasnya anak-anak adalah membuat gambar tempat ibadah sesuai agamanya anak-anak. Nah, kebetulan kan kelompok P3 semua Islam, berarti tempat ibadahnya semua di mana? Di masjid. Silahkan anak-anak nanti menggambar masjid di buku gambar yang sudah dibagikan sama Bu Fitri kemarin ya sayang ya. Kegiatan hari ini yang pakai buku hanya satu, menggambar masjid saja. Kegiatan yang lainnya adalah mengulang hafalan niat sholat subuh dan niat sholat duha. Dan hari ini anak-anak silahkan sholat duha bersama keluarga di rumah ya sayang ya, atau sendiri juga boleh ya. Yang sudah selalu melaksanakan sholat duha, Bu Fitri kasih jempol 2. Berarti anak solih tidak pernah lupa untuk sholat duha ya. Yang masih lupa-lupa nggak apa-apa, kan masih anak-anak, masih belajar, masih pembiasaan ya sayang. Nah, cukup sekian dulu dari Bu Fitri. Selamat belajar, tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.